Halo guys, selamat datang lagi di YouTube channel gue. Nah guys, sekarang gue lagi di samping Si Ajeng. Nah hari ini gue mau full review nih, kira-kira part apa aja yang udah gue bangun di Si Ajeng dari awal gue ambil motor ini sampai jadi kayak gini nih. Nah pertama-tama gue mau ngejelasin sedikit kalau Si Ajeng ini emang basicnya ini, bawaannya ini emang Mio Sporty tahun 2007. Cuman awal-awal ini strippingnya ini yang gambarnya model api yang warna abu. Nah itu stiker originalnya Si Ajeng awal-awal. Nah gue ambil ini belum ada setahun sih, paling baru kurang lebih setengah tahun lah gue ngambil motor ini. Dan sekarang baru jadi seperti ini ya, kurang lebih 90% restorasi lah ini. Nah sama ada part-part modifikasi sedikit yang nempel di Si Ajeng. Nah abis ini kita akan bahas nih full modifikasinya yang nempel di Si Ajeng dari depan sampai belakang. Dan sekalian nanti gue kasih tahu harganya juga, karena gue yakin kalau gue ngomong modifnya pasti kalian males buat cari di online. Jadi gue sekalian nanti gue kasih tahu harganya yang gue inget ya guys. Nah kalau yang gak gue inget nanti gue kira-kirain aja untuk harganya nih guys. Oke, kita langsung ke sektor depan dulu buat reviewnya ya guys. Nah oke guys, dari part yang depan ini, nah dari bawah dulu gue bahas nih. Gue ganti di sini buat kaliper ini gue masih ori. Terus piringannya juga ini masih bawaan motornya, belum gue ganti. Nanti rencana kemungkinan akan diganti juga pakai part modifan. Cuman gue belum tahu nih mau pakai yang 260 atau 220 atau tetap yang 200 mm. Nah nanti cuman kita masih pertimbangin dulu untuk project berikutnya. Nah terus ini untuk kaliper ori. Nah ini selang rem ini gue pakai dari merek TDR yang karbon ini, kurang lebih waktu itu gue beli 100.000. Nah ini ukurannya ini 90 cm guys. Nanti kalian bisa cari aja 90 cm, untuk harganya 100 ribuan. Nah terus kalau untuk velg sendiri ini gue ori tapi di repaint. Nah untuk repaintnya ini warnanya ini sebenarnya campuran dari bengkel sih. Nah ini warnanya kurang lebih ke titanium grey gitu sih kalau menurut gua. Nah terus untuk ban depan gua pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Nah ini ukurannya 90/80, sama depan belakang rata. Nah terus kayak part-part ini semua ori, bawaan motor. Cuman gua ganti baru lagi nih, full body dari depannya juga. Nah terus sama ini yang shock juga bottom shock gua repaint juga, warna disamain sama peleknya nih. Nah nanti repaint semua, sama nanti ada belakang juga kita jelasin lagi buat apa aja yang di repaint. Nah lanjut ke atasan sedikit. Nah untuk Mika SN ini gue tetap pertahanin orinya, tetap satu lampu, nggak gue ganti ke kayak 5MX itu kan jadi pecah dua. Nah ini gue tetap pertahanin orinya. Nah terus naik sedikit. Nah di sini ada emblem Yamaha yang gold. Ini harganya kayaknya sih waktu itu gue ambil 20 ribuan deh. Gue beli sekalian body. Nah sama ini stiker kayak original Yamahanya. Nah terus naik lagi ke atas. Di sini reflektor ini gue ganti baru juga. Reflektor baru ini yang blue ya. Sekarang yang baru kayaknya blue semua, nggak ada yang bening. Nah ini gue waktu kemarin ngambil di 200-an nih baru. Nah terus buat lampu dalamnya sendiri gue pakai kalau nggak salah mereknya Ayoto yang 2 titik. Nah ini harganya paling 20-30 ribuan doang guys. Nah abis itu buat pengereman atas ini gue pakai RCB yang di sini E3, jadi yang modelnya kotak. Nah itu nggak perlu dicowok-cowok lagi nih untuk bagian batoknya. Nah terus sama juga lever sebelah kirinya, handle-nya gue ganti RCB juga yang sama kayak yang sini modelnya, yang master remnya. Nah terus untuk naik lagi, gue di sini buat spion ini gue pakai punyanya X-Max. Kebetulan punya X-Max gue nganggur, jadi gue taruh di sini buat spion X-Max-nya nih. Nah terus kalau buat handle-nya sendiri gue pakein punya Aerox nih, punya Aerox gue dulu. Nah itu nganggur juga, jadi gue pakein aja di sini dan kebetulan pas juga. Dan sampingnya bolong, beda sama yang punyanya Mio ori, di sampingnya ketutup. Nah jadi di sini gue bisa tambahin lagi buat jalunya ini pakai yang punyanya Fastbike. Nah jalunya sendiri itu kemarin gue ngambil harganya kurang lebih cuman 20-30 ribu, merek Fastbike. Nah itu udah include sama dudukan dalamnya itu yang buat ke stang juga, jadi tinggal PNP. Nah terus kalau tadi ini yang buat rem ini harganya itu kurang lebih yang kiri itu
300-an sampai 350.000. Yang sini itu 200 ribuan guys, kurang lebih. Nah terus yang tadi ini udah harga. Nah kalau yang X-Max gue kurang tahu, buat harganya mungkin 100 sampai 200 lah yang ori. Nah terus kalau yang grip ya ori-ori paling 20-30 ribu grip yang ori Yamaha-nya. Oke guys, kita lanjut ke bagian tengah nih. Nah ini buat ke bagian kokpitnya nih, dashboardnya ini. Nah di sini gue full ganti juga. Nah cuman buat saklar-saklar ini kemarin gue dapetnya yang lokalan punya, jadi kayaknya nggak original yang ini. Nah terus yang ini juga speedometer, ini masih yang kemarin lokalan, soalnya yang bawaan motornya ini kemarin ada rusak, problem. Jadi gue ganti kemarin yang lokalan, karena gue pikir ini nanti bakalan diganti ke yang digital, cuman nanti kita masih pertimbangin. Nah yang ini lokalan ini kemarin gue ngambil kurang lebih 100 ribu, saklar-saklar nih paling nggak nyampe 100 ribu sih. Nah sama ininya juga gue ganti semua. Nah ini spionnya kalau dari belakang kurang lebih kayak gini, sama grip-gripnya nih. Jadi kelihatannya rata, nggak gitu lebih panjang spionnya. Jadi kalau yang mau ganti spion juga kalian boleh nih pertimbangin punyanya X-Max. Karena yang 125Z kan udah cukup pasaran ya buat Mio. Nah jadi nanti tinggal ditambahin kayak Jalu. Nah dia tingginya udah sama nih kalau pakai yang X-Max punya. Nah terus buat masalah dudukan juga, ini gue pakai RCB bawaannya, dudukan spionnya. Jadi gue nggak rubah apa-apa ya. Jadi ini PNP punyanya RCB, cuman adaptor yang dari X-Max dilepas, jadi langsung pasang dan jadinya nggak gitu tinggi nih guys kiri kanannya. Oke kita lanjut ke bagian belakang nih guys. Nah oke guys, kita lanjut lagi nih ke bagian tengah ke belakang. Nah sekarang dari depan dulu. Nah di sini gue pasang karpet bihun nih. Ini lumayan nih guys, jadi lebih rapi juga, sama lebih empuk juga pas diinjak. Nah ini gue beli kemarin gak nyampe 100 ribu sih buat karpet bihunnya. Nah terus kalau dari depan-depan sini sih masih standar semua, cuman kayak stiker-stiker Mionizer dapat dari stiker ini. Nah sama ini yang original Yamaha-nya bawaannya, cuman stiker agak ngelepas. Nah terus ke belakang lagi dikit ini kita buat atas ini jok. Gua ganti kulitnya doang ya, bawaannya ini masih bawaannya. Nah ini gue ganti kulitnya doang. Nah ini yang motif yang SB Tech yang kulit amplas kasar. Nah sama sampingnya ini gue kombinasiin pakai yang bahan kayak karbon. Nah ini MB Tech, ini SB Tech. Nah sama gue kasih aksen kayak jahitan doang. Nah ini untuk kemarin ganti kulit itu sekitar 110 ribu nih. Gue ganti kulitnya doang. Nah abis itu buat lanjut bawahnya lagi, ini body baru juga. Terus pakai stripping dari Mio Amor yang buatan Mionizer official nih, yang buat strippingnya. Nah buat stripping ini gue dapet itu di harga 200 ribu kemarin. 200 ribu ini samping sama dapet yang depan juga tadi. Nah terus lanjut lagi ke bawah dikit, ini gue pakai knalpot dari ZRC, ini kopi CMS. Nah ini kemarin gue ngambil spek buat 150 cc. Nah ini kemarin gue ngambil di harga 350 ribu. Nah ini untuk leherannya ini juga minta yang untuk 150 cc ya. Nah terus kebelakangan lagi di sini ban sama kayak yang di depan, gue pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Tadi itu 90/80. Untuk harganya itu depan belakang itu kemarin kurang lebih 600-an ya, 600 ribu kayaknya untuk depan belakang. Terus sama juga untuk pelek gue cat sama kayak depan. Nah habis itu, nah untuk behel nih, behel juga masih original bawaan, belum pakai punya Amor. Nah yang ini bawaan punya, gue cuman repaint, jadi warnanya disamain sama ini, sama pelek, sama bottom shock, sama ke pelek depannya juga nih. Terus sisanya ini masih ori bawaan semua sih, kayak tutup kipas gini masih original bawaannya semua. Nah box filter juga ini masih pasang semua, masih ori bawaan juga nih, masih baru. Nah terus udah sih kalau buat tengah kurang lebih kayak gitu sih. Nah ini lanjut lagi buat yang ke belakang kiri, di sini gue ganti shocknya dari ori. Ini gue pakai yang YSS yang Pro ZR kalau nggak salah guys tipenya. Nah ini kemarin gue dapet di harga 300 ribuan, 300 berapanya itu gue lupa, pokoknya 300 ribuan. Nah ini buat cover CVT-nya ini gue masih pakai punya original bawaannya yang dari motornya nih, makanya masih agak butek. Nah nanti gue pengen belum tahu sih mau pakai apa. Cuman nanti paling dirapihin dulu deh, dipoles-poles dikit nanti. Cuman ini masih bawaan motornya ya guys.
Nah, sama kayak box filter ini juga masih pakai stiker. Nah, ini ori bawaan semua nih. Bodi kiri sama kayak bodi kanan, strippingnya pakai Mio Amor dari Mionizer nih guys. Nah, kalau buat belakang kiri kurang lebih gitu aja sih. Terus tadi sama plat tuh gue lupa buat ngejelasin. Yang depan sama belakang ini gue pakai yang plat yang bau tanam. Nah, itu gue bikinnya kurang lebih tuh harganya 100.000 plat bau tanam itu. Nah, jadi buat bagian belakang kiri ini kurang lebih seperti itu guys. Nah, oke guys, sekarang kita bahas part yang paling ditunggu-tunggu oleh kalian nih. Soalnya antusias kalian cukup ramai nih kalau gue bahas soal mesin nih, mesin si Ajeng nih. Nah, tadi gue lupa juga jelasin buat body full sama kasar sama halus itu gue dapet kurang lebih buat body halus itu di 600-an dan body kasar itu gue ngangkut di 300 sampai 400-an ya. Itu gue lupa pasnya, kurang lebih segitu range-nya. Nah, terus untuk sekarang kita bahas ke bagian mesinnya nih. Yang pertama itu gue pakai blok dari TDR itu blok yang 58,5 mm. Jadi kurang lebih untuk cc si Ajeng ini sekarang 155 cc nih. Nah, terus untuk bagian depannya ini, untuk head ini gue pakai head ukuran 2924. Nah, itu gue buat di daerah Jawa guys. Itu gue kurang lebih buat head sendiri gue kemarin dapet di harga 850-an. Nah, itu belum di portingnya, masih porting standar lah guys, jadi cuma ngalusin doang. Nah, abis itu buat isi-isiannya kayak per-perannya, kalau per gue nggak salah gue pakai pernya CLD ya, per klepnya gue pakai CLD. Nah, terus pakai payung klepnya itu gue kurang tahu, itu bawaan dari orang Jawanya. Nah, itu kemarin gue beli juga, gue udah bahas di video sebelumnya buat yang head 2924. Gue belinya di mana? Nanti kalian bisa tanya gue tuh. Nanti gue share linknya di Instagram ya guys. Nah, buat headnya sendiri tadi belum include porting yang tadi cuma porting halusinnya doang. Itu harganya kurang lebih di 850. Belum sama yang lain-lainnya. Untuk nokennya sendiri gue pakai dari BRT yang itu T2. Nah, lalu di tune up lagi guys. Waktu itu sekalian di dial, jadi kita nyari angkanya. Nah, itu di tune up lagi. Buat nokennya sendiri sama pelatuk rollernya itu kurang lebih di harga 500 ribuan. Nah, terus lanjut lagi ke belakangnya yang tadi itu blok TDR itu kurang lebih 400 sampai 500 ribuan juga. Nah, terus buat sektor belakangnya ini buat kruk asnya ini gue masih bawaan motornya nih. Jadi gue belum apa-apain. Jadi belum naik stroke, masih stroke standar juga nih. Jadi pokoknya si Ajeng kalau sekarang masih kelasnya 150 klep gede lah dibilangnya. Cuman kita ini settingan masih yang kemarin, yang terakhir gue bahas di video gue. Kalian bisa nonton nih full videonya, gue bahas semua mesin. Kita nggak pakai tutup-tutupin, kita bahas semua untuk mesinnya. Nah, terus untuk karbunya sendiri kemarin gue pakai PE28, itu gue ngambil merek Ride It. Nah, kemarin gue pikir gue ngambil yang murah-murah dulu lah, gue mau tes yang PE28. Dan gue ngambil Ride It itu kemarin kurang lebih harganya 200 sampai 300 sih kalau nggak salah itu. Udah cukup lama. Nah, terus gue karbu sendiri gue masih pakai filter ya. Jadi gue filter itu masih aktif karena gue pertama itu gue udah nyoba tuh pakai akrilik. Nah, itu cukup ribet guys. Kalau mau nyuci atau kalau hujan itu jadi ribet banget. Harus ditutup-tutupin dulu. Misalnya kalau hujan kalian harus sediain botol dulu dipotong. Habis itu buat tutupin karbunya. Nah, ini kalau pakai filter ini enak juga. Starter juga gampang, pagi-pagi enak. Nah, nanti kita paling buat settingan yang sekarang ini tinggal setting-setting lagi. Nah, terus sekarang kita bahas buat setting kiriannya nih. Kiriannya ini gua cuman main di roller sama di per. Nah, sama yang pulinya depan gua bubut doang. Nah, itu karena kebutuhan. Kemarin itu soalnya pas motor datang itu mangkoknya itu udah peang. Atasnya itu kayak udah bergeledak gitu kan. Nah, jadi kita sekalian aja kita bubut aja jadi 13,5 derajat. Nah, terus ini pernya sekarang gue lagi pakai yang 1000 rpm itu yang punyanya CLD. Nah, habis itu kalau per sendiri kalau bubut mungkin 200 ribuan lah ya. Terus habis itu buat pernya sendiri itu gue murah ya, CLD paling gak nyampe 50 ribu. Nah, habis itu rollernya gue kemarin pakai yang 8 gram. Itu punyanya Kawahara kalau nggak salah ya, gue pakai kemarin.
Nah kalian bisa cek deh, gue lupa itu kalau nggak salah 50-60 ribuan gitu sih buat Mio. Habis itu sisanya belakangnya gue masih standar semua tuh, kayak mangkoknya belum gue kartel, belum gue bolong-bolongin. Nah terus kayak sliding shaftnya itu gue masih standar juga tuh, karena banyak juga orang yang mangkok belakangnya PKTC biar lebih enteng sama lebih kasar. Nah terus sliding shaftnya juga diganti punya KTC atau punya Kawahara ya. Nah cuman ini gue masih Orion semua. Buat kirian gue belum mainin terlalu banyak, cuman per sama roller sama bubut puli aja nih guys. Kurang lebih buat mesin sih gitu aja sih guys. Gue nggak terlalu yang gimana-gimana. Pokoknya ya ini sejauh ini kalau buat NR atau San Mori masih aman lah guys. Cuman buat kalian yang sering nanya nih, bensinnya gimana nih? Nah kalau buat bensinnya sendiri ini boros banget lah guys, gue bisa bilang. Jadi misalkan gue dari daerah Tangerang itu buat San Mori ke daerah Senayan muter-muter dikit, nah itu bisa 2 kali sampai 3 kali ngisi bensin. Nah untuk bensinnya sendiri gue pakainya Pertalite karena kompresi gue cukup rendah. Di sini gue pakai kompresi 10,3 ya terakhir kalau nggak salah di pembahasan kemarin yang head gue ada bahas juga tuh buat kompresi gue, makanya gue berani isi Pertalite nih. Nah sejauh ini gue pakai TDR udah dari motor awal datang gue langsung pakai TDR blok. Nah itu aman karena gue udah berapa kali bongkar juga kan, kita dari kemarin udah ngereset head berapa kali udah bongkar. Nah gue udah cek itu semuanya boringannya semua dalamnya masih aman semua guys, tanpa baret. Padahal gue ganti olinya juga jarang, ini bisa dihitung kayak 1000-an gue baru ganti oli. Nah nanti kalau ada itu lagi kita cek lagi nih kira-kira gimana reviewnya buat blok TDR ini. Kalau buat mesin itu pokoknya kurang lebih begitu guys. Jadi si Ajeng ini sekarang masih 58,5, klep gede, dan CVT kita belum full, masih roller, per gitu doang. Oh yang terakhir hampir kelupaan, untuk kelistrikan gue pakai punyanya Predator. Itu dari CDI-nya pakai Predator, itu harganya kurang lebih 600 ribuan. Nah itu kenapa gue pilih Predator, itu karena dia itu bisa dikombinasikan sama coil racing. Nah terus dia juga apinya paling gede sih setahu gue buat ini. Paling ada lagi yang lebih mahal itu Rextor ya guys. Rextor yang produk atau limited edition, nah itu lebih mahal dan lebih biasa orang balap drag pakainya itu sih, pakai Rextor. Nah cuman sekarang gue lagi coba dulu punyanya Predator. Kita mau lihat dulu nih gimana sih perubahannya pakai Predator ini. Sejauh ini gue belum tes buat jarak jauh buat CDI yang Predator ini ya guys. Nah nanti kita tes sembari kita pakai GoPro nih biar kita bisa motovlog juga. Nah oke guys, sekarang kita bakalan cek sound nih buat knalpot dari si ZRC ini di si Ajeng nih. Kita cek sound nih. Nah gitu guys, buat suaranya kurang lebih adem banget nih. Buat suaranya ini buat tenaga ya cukup lah buat harian guys. Oke guys, mungkin tadi gue udah bahas semua nih untuk part-partnya si Ajeng yang nempel di si Ajeng. Dari awal gue bangun motor ini sampai sekarang ya belum istimewa banget. Masih banyak yang di atas ini, cuman kita masih banyak juga yang harus di project ini guys ke depannya. Oke guys, mungkin kalau video ini menginspirasi kalian boleh ngikutin motor ini gimana stylenya, kalau cocok dengan kalian. Nah ini sih masuknya ke proper ya guys, proper daily gini. Nah kalian boleh nih ngikutin kayak gini konsepnya. Nah terus kalau kalian suka dengan video ini, kalian juga boleh like dan share ke teman-teman kalian guys, biar teman-teman kalian pada tahu juga. Dan jangan lupa untuk komen dan subscribe channel ini. Thank you guys for watching.